Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Harapan ibu untuk Andrian, Elvis, Billy, Evander, Edwin, Janesia, semua sehat. Juga untuk Glenn, Samuel, Randy, Wanli, Moses, Joe Vincent, Alvin, Michael, siapa lagi ya? Oh ya, Yelena, Raja, Sally, Yosef, Kenzi, ada Felicia, ada Lince, dan Xiaoping. Ya, harapan ibu semuanya sehat dan bahagia. Apakah kalian masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu? Ayo, apa melakukan judulnya? Tugas yang sulit, Ya, Bu. benar. Ada yang menjawab tadi. Judulnya melakukan tugas yang sulit. Apakah menghafal ayat dan membaca Alkitab setiap hari merupakan tugas yang sulit bagi kalian? Tentunya tidak ya, karena kalian sebaiknya melakukannya sebelumnya kalian berdoa dulu supaya Tuhan Yesus memberi kemampuan kepada kalian. Apa ya kira-kira firman Tuhan hari ini? Oke, kalian sekarang duduk yang manis. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Fani. Oke ya. Nah, kita akan berdoa dulu sebelumnya. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan kembali hari ini. Kami akan mengikuti kembali sekolah minggu dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kemampuan kepada kami untuk memahami firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, kalian duduk yang manis, konsentrasi, mendengarkan dengan baik ya. Selamat mendengarkan. Selamat pagi anak-anak. Ya, kita bersyukur ya hari ini kita bisa bertemu lagi. Ya, sekarang Ibu akan menyampaikan sebuah cerita Alkitab. Nah, cerita Alkitab hari ini berjudul Rela Melakukan Tugas Sederhana. Nah, kenapa ya kita belajar tentang ini? Nah, Ibu akan memberitahukan tujuan dari kita belajar pelajaran hari ini. Kita dapat mengetahui kisah dari seorang tokoh Alkitab yang mau mengerjakan tugas pelayanannya yang sederhana. Nah, kita juga dapat belajar dari tokoh ini supaya kita dapat mengerjakan tugas-tugas sederhana itu dengan baik setiap hari tanpa mengeluh, tanpa meminta imbalan. Nah, sekarang kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu. Nah, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 25 sampai 30. Ya, anak-anak perhatikan, dengarkan video pembacaan Alkitab hari ini ya. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit, dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan,
dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Tadi kita sudah membaca pembacaan Alkitab hari ini bersama-sama ya, melalui video yang tadi ditampilkan. Ya anak-anak, minggu lalu kalian sudah belajar tentang melakukan tugas yang sulit. Minggu lalu kita sudah belajar tentang melakukan tugas yang sulit. Hari ini kita akan belajar tentang rela melakukan tugas yang sederhana. Nah, tugas yang sederhana itu seperti apa sih anak-anak? Nah, contohnya tugas yang sederhana, kita diminta untuk membuang sampah. Membuang sampah harus pada tempatnya. Tetapi banyak orang yang terkadang membuang sampah itu tidak pada tempatnya. Mereka membuangnya di jalanan, membuangnya di luar tempat sampah. Padahal itu tidak boleh. Nah, tugas yang sederhana seperti itu saja kadang dilarang, kadang tidak dilakukan. Nah, bagaimana dengan tugas-tugas yang lain? Nah, hari ini, firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita rela mau melakukan tugas-tugas yang sederhana, yang kelihatannya itu sangat gampang, sangat mudah untuk dikerjakan. Nah, tetapi bagi banyak orang itu adalah pekerjaan yang sulit. Nah, anak-anak, tokoh Alkitab yang akan kita pelajari hari ini adalah Epaphroditus. Nah, Epaphroditus itu adalah seorang Kristen dari Filipi. Suatu ketika dia mendapat tugas yang mungkin bagi orang banyak atau orang lain itu adalah tugas yang sederhana, yang sangat mudah untuk dilakukan. Tugas itu adalah pengantar, atau dia disuruh untuk mengantarkan barang sumbangan. Nah, kira-kira ibu mau tanya kepada kalian, kira-kira kalau kalian diminta untuk mengantarkan barang orang lain terus kepada orang lain, kira-kira kalian mau tidak ya? Contohnya misalkan papa kalian meminta kalian untuk mengantarkan barang ini kepada mama kalian, kira-kira kalian mau tidak ya? Harusnya mau ya, karena itu adalah perintah atau tugas yang gampang, tugas yang sederhana yang harusnya dilakukan. Nah, Epaphroditus mengantarkan sumbangan dari jemaat Filipi kepada Rasul Paulus yang berada di dalam penjara Roma. Meski tugas yang diterimanya sederhana, hanya mengantarkan barang anak-anak. Nah, di dalam perjalanannya, Epaphroditus itu benar-benar menjaga barang-barang itu. Nah, selama di dalam perjalanan, dia hati-hati supaya barang itu tidak hilang, tidak rusak. Nah, hingga akhirnya sumbangan itu sampai ke tujuan, sampai kepada Rasul Paulus dalam keadaan yang apa? Dalam keadaan yang baik. Nah, anak-anak, sesampainya Epaphroditus ke penjara Roma saat bertemu dengan Rasul Paulus, ternyata dia tidak langsung pulang anak-anak. Loh, dia ngapain tidak langsung pulang? Ternyata dia ingin menolong Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara. Rasul Paulus membutuhkan bantuan orang lain. Nah, yang siap membantu, menolong Rasul Paulus adalah Epaphroditus. Nah, Rasul Paulus sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Epaphroditus. Meski yang dilakukannya hanyalah sebuah tugas yang sederhana, bagi Paulus, Epaphroditus telah melakukan pelayanan yang sangat berharga. Buktinya, Rasul Paulus menyebut Epaphroditus saudaraku, teman sekerja, serta teman perjuangan. Nah, setelah itu, suatu ketika Epaphroditus itu sakit keras anak-anak. Mungkin karena Epaphroditus itu kecapean. Nah, namun kemudian ia sembuh karena belas kasihan Tuhan Yesus. Setelah sembuh, Epaphroditus kemudian pulang ke Filipi. Rasul Paulus menitipkan surat bagi jemaat di Filipi anak-anak. Rasul Paulus minta jemaat Filipi untuk menyambutnya dengan sukacita dan menghormati orang-orang seperti Epaphroditus. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mau melakukan tugas sederhana. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau melakukan tugas-tugas yang sederhana, anak-anak? Nah,
harusnya kita mau ya melakukan tugas-tugas yang sederhana. Supaya nantinya ketika kita melakukan tugas-tugas yang sulit, kita juga akan lebih mudah dalam mengerjakan tugas. Ya, anak-anak, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan hari ini ya. Ya, ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 15. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kerjakanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh. 1 Timotius 4 ayat 15. Sekali lagi ya anak-anak, kerjakanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh. 1 Timotius 4 ayat 15. Ya anak-anak, semoga pelajaran hari ini dapat memberkati kita supaya kita dapat melakukan tugas-tugas walaupun tugas itu sesederhana mungkin. Nah anak-anak, jangan lupa ya untuk minggu ini kalian membaca Alkitab ya. Kalian membaca Alkitab. Nanti pembacaan Alkitab akan ditampilkan di sini ya anak-anak. Oke, sekarang kita akan berdoa dulu ya mengakhiri pembelajaran cerita Alkitab kita hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami supaya ketika kami mendapatkan tugas-tugas yang sederhana, kami tetap mau melakukannya, kami tetap rela melakukannya dengan senang hati, dengan sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus, supaya ketika kami juga mendapatkan tugas-tugas yang sulit, kami mengerjakannya dengan baik, kami tidak mengeluh ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, dan juga kita sudah mendengar cerita Alkitab. Nah, anak-anak ingat ya, rela melakukan tugas sederhana. Kalau minggu lalu diingatkan untuk kita sanggup melakukan tugas yang sulit, Tuhan mampukan kita, apalagi yang sederhana. Tuhan pasti lebih memampukan kita. Asal dilakukan dengan kerelaan hati, dengan senang hati, dengan sukacita. Baik, kita tutup acara sekolah minggu kita pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kembali kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan untuk semua kegiatan yang sudah terlaksana pada hari ini, secara khusus sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberkati semua anak-anak kami, bahkan kami guru-guru dan keluarga juga, agar kami dengan rela hati melakukan tugas sederhana yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami kembali dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak, jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa pada sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Sampai jumpa lagi minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti acara sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.
Kisah Para Rasul 20 ayat 24b. Saya dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan. Saya dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan. Kisah Para Rasul 20 ayat 24b. Dadah teman-teman. Rasul pasal 20 ayat 24b. Saya dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan. Saya dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24b.